Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di minggu pertama di tahun yang baru ini, saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang melihat melalui live streaming. Kebenaran firman Tuhan disampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahun ini, tahun 2015, Saudara Gembala Sidang Gereja Happy Family Center, Pak Hani Layantara memberi satu tema yang indah, The Year of Living Victoriously. Tahun yang akan membawa kita hidup berkemenangan. Amin, saudara. Dan setiap bulan nanti ada subtema yang akan mendukung tema tahunan ini. Subtema di bulan ini adalah Trust in God, percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya membawa Bapak Ibu Saudara untuk memiliki satu iman yang lebih dalam lagi kepada Kristus. Saya memberi tema Believe Jesus Christ More. Mempercayai Yesus Kristus lebih lagi. Lebih dari hari kemarin. Lebih dari hari-hari sebelumnya. Mari saudara, bagian yang pertama kita melihat bahwa mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, itu merupakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Mari sebagai dasar firman Tuhan, kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan lebih dahulu membaca ayat 25. Lalu Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat 26 dengan suara yang keras. Akan dipimpin oleh Bapak Sutrisno sampai dengan ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29 kita baca bersama-sama. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan kemudian dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat latar belakang peristiwa kenapa orang banyak ini terus mengikuti Yesus, maka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 kita melihat satu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana sudah ketika orang-orang mengikuti Yesus begitu banyak, hari sudah malam, Yesus rasa kasihan mereka belum makan, sehingga saudara Yesus menyuruh murid-muridnya memberi mereka makan. Tapi murid-muridnya berkata, ini hari sudah malam. Lagi pula semua toko roti, semua yang jualan nasi campur, ya mungkin kalau itu terjadi di Surabaya, semua sudah tutup. Bagaimana kita bisa kasih makan orang begini banyak? Saudara sekalian, lalu kemudian di antara begitu banyak orang, sudah ada seorang anak kecil membawa 5 roti, 2 ekor ikan.
Itulah yang dipersembahkan, saudara, dibawa oleh Andreas kepada Yesus. Dan firman Tuhan berkata, Yesus kemudian mendoakan, saudara, mengucap syukur. Dan luar biasa ketika roti itu terus sudah sekalian dibagikan. Untuk 5.000 orang, sudah hanya laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Bukan hanya cukup, tetapi masih ada sisa 12 keranjang. Sudah ini bagi orang Yahudi adalah satu hal yang luar biasa, mujizat. Apalagi orang Yahudi terkenal perhitungannya yang tajam. Mereka ahli matematika. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini tidak ada satu ahli matematika bisa memahami bagaimana 5 tambah 2 hasilnya 5.000 plus 12. Enggak ada, Saudara. Itulah yang disebut miracle, mujizat. Adalah satu peristiwa yang tidak bisa sudah dipahami oleh hukum alam. Bahkan oleh hukum ilmu ekonomi. Sudah sekalian berdagang, gimana bisa caranya modal 5 tambah 2 bisa lipat 5.000 tambah 12. Itu sebabnya sudah rupanya ini yang menjadi satu pendorong utama. Saudara, ibadah sudah selesai, mujizat juga Yesus sudah kerjakan, sudah doa berkatlah kira-kira. Tetapi rupanya keesokan harinya orang banyak ini masih tinggal. Mereka gak mau pulang. Mereka seperti mengalami euforia. Satu kesukaan yang luar biasa. Ya, kepingin lagi lihat mujizat. Itu sebabnya tadi kita membaca orang banyak itu menemukan Yesus di seberang laut. Saudara-saudara sekalian, dan kemudian mereka bertanya, Rabi, guru, kapan engkau tiba di sini? Aneh sekali, Yesus tidak jawab, oh barusan atau apa, tapi Yesus langsung to the point. Ya. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bapak Ibu Saudara, saya membaca dan merenungkan ayat-ayat ini. Saya menerapkan, coba seandainya sudah pada masa sekarang dalam satu kebangunan rohani ada puluhan ribu orang berkumpul. Mujizat terjadi. Wah, semua orang berduyun-duyun datang. Saudara, pasti panitianya, murid-murid Yesus, asir-asir senang luar biasa. Terutama yang khotbah, wah luar biasa, namanya terangkat. Pasti sebentar aja peristiwa ini akan terdengar di mana-mana. Tetapi sudah yang lebih mengherankan, sudah besoknya, sudah sekalian ternyata ada banyak orang dari luar kota, mungkin ada orang dari luar pulau, masih ada orang dari daerah itu nggak pulang. Masih cari Yesus. Kira-kira bagaimana saudara kalau kepanitiaan seperti itu? Kalau saya sebagai pembicaranya, wah saya rasa, wah hebat sekali ya. Ini udah selesai loh, sudah selesai. Udah pulang-pulang. Enggak, kami masih haus. Kira-kira gimana saudara? Menurut saya pasti senang sekali. Mungkin panitianya bilang begini, udah bu, atau mungkin kalau yang khotbahnya laki, udah pak, khotbah lagi. Mumpung ini orang lapar, haus, udah tancep aja. Ini panen jiwa-jiwa, kira-kira gitu kan. Tapi saudara, rupanya Yesus beda loh sama kita. Yesus tidak gampang terpesona lihat kuantitas, ribuan, puluhan ribu orang. Wah, sudah mencari-cari dia. Dia tidak gampang terpesona. Kenapa? Sebab Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Orang banyak yang mencari Yesus ini hanya untuk cari berkat. Hanya untuk cari mujizat. Yesus langsung to the point. Kamu cari aku karena kamu sudah makan roti dan kamu kenyang kan? Kamu kepingin lagi kan lihat mujizat? Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak seringkali dalam hidup ini disadari atau tidak Bapak Ibu Saudara. Ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Dan gereja Tuhan seringkali tidak tanggap. Mereka menanggapinya Pak, wah mujizat aja terus. Saudara, mujizat tidak salah. Yesus juga datang sudah melakukan banyak mujizat.
Tetapi mujizat hanya menjadi satu sarana, satu alat. Bukan satu goal, bukan satu tujuan. Sebab kalau tujuannya hanya mujizat, saudara pasti kecewa. Pasti. Karena sudah kalau kita melihat bagaimana Tuhan menggambarkan sudah kita mengikuti Yesus seperti Mazmur pasal 23. Ketika pemazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Betul. Orang yang ikut Tuhan tidak akan kekurangan. Amin, saudara. Daud juga berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat orang benar, anak cucunya minta-minta. Enggak. Betul, saudara. Dia menjanjikan tidak akan kekurangan aku. Ia akan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Domba saudara hanya bisa berbaring, enggak mengunyah terus kalau udah kenyang. Selama enggak kenyang terus makan rumput kan. Ini menggambarkan satu hidup berkelimpahan, betul, amin. Tapi jangan lupa, tidak selamanya domba itu ada di padang rumput, makan dengan kenyang berbaring, dibimbingnya ke air yang tenang, tidak selamanya. Ada saatnya ketika kemudian pemazmur juga berkata, sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman dan air mata. Amin, saudara. Ada air mata, ada lembah kekelaman, ada persoalan, ada masalah, ada peristiwa yang tidak terduga-duga. Sudah 1 minggu sudah kita orang Indonesia khususnya orang Surabaya, baik yang masih ada hubungan atau secara langsung atau tidak, kita masih berduka. Karena peristiwa Air Asia QZ 8501. Sudah kita membaca kesaksian-kesaksian di antara gereja Happy Family Center juga ada 7 orang. Sudah yang bisa bersaksi, aduh seharusnya berangkat ini. Tapi karena gara-gara jamnya itu dimajukan, ya, yang seharusnya berangkat jam 7 dimajukan jadi jam 5.20, ya kita ditelepon-telepon enggak ngangkat. Oh rupanya keterlambatan itu membawa satu hikmah. Sehingga mereka ditinggal pesawat, ngomel ya, awalnya ngomel nih, oh ya. Lalu kemudian marah juga karena berarti harus beli tiket yang baru. Tapi kok untungnya ada tiket Garuda 7 orang terbang. Sudah sampai di Singapura, sudah mereka buka BlackBerry, wah penuh sekali semua, miss call banyak sekali. Mereka telepon, lo kamu di mana? Di Singapura, lo gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Wah itu pesawat Air Asia, begini. Dari marah, kecewa, jadi menangis, mengucap syukur. Ya, kita juga dengar ada cerita-cerita yang lain lagi. Tapi saudara hati-hati, jangan sampai saudara syukur yang hidup. Artinya apa? Gimana kalau yang meninggal? Ya, apakah mereka tidak dikasihi Tuhan? Apakah yang dikasihi Tuhan hanya yang selamat aja? Hati-hati. Kita percaya saudara, masalahnya bukan soal hidup dan matinya. Tetapi yang kita harus belajar mengucap syukur. Ketika kita harus melewati lembah kekelaman. Bahkan kita harus melewati lembah bayang-bayang maut. The valley of darkness. Aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Di antara jemaat Happy Family Center. Juga ada sepasang suami istri yang setia beribadah. Saya punya fotonya saudara baru Natal kemarin Desember. Saya dikira, waduh baru ikut Natal lagi dalam posisi berdoa. Loh mereka pun kena korban. Apakah sudah Tuhan lebih mengasihi yang selamat daripada yang meninggal? Tidak. Amin saudara. Saya berharap kita tidak menjadi orang-orang yang menghakimi. Bagaimana kalau sudah dengar kesaksian begini? Puji Tuhan, ruko di daerah saya kebakar semua. Hanya 1 ruko saya yang tidak terbakar. Puji Tuhan, Tuhan mencintai saya, menjagai saya. Loh gimana dengan ruko yang lain? Tuhan gak cinta dong. Semua kebakaran semua. Wah hati-hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar melihat bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat. Amin. Bisa melakukan pertolongan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana jika tidak?
Dia tetap Tuhan. Dia tetap juru selamat kita. Tuhan mau kita mencari Yesus bukan untuk berkat-berkat dan mujizatnya. Kalau sudah lakukan itu pasti tidak akan bertahan. Satu kali kelak sudah akan kecewa. Karena ada saja mungkin keinginan saudara yang tidak tercapai. Sudah tinggalkan Tuhan. Sudah cari yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita membaca bagaimana Yesus menegur mereka. Kamu mencari bukan mencari aku. Tapi kamu lebih mencari roti, mencari mujizat. Lalu kemudian saudara, Tuhan berbicara lebih jauh di ayat yang ke-27. Engkau bekerja hanya untuk makanan yang bertahan sampai kepada kebinasaan. Ya. Bukan mencari makanan yang dapat bertahan kepada hidup yang kekal. Saudara, waktu saya berpikir begini, siapa di dunia ini coba saudara pekerjaan apa aja? Ada yang jual telur, peternakan ayam, ada yang jual baju, ada yang mungkin saudara di sini pengacara, ada yang dokter, ada siapa lagi tukang kayu, ada yang jual obat, ada apa aja sudah mungkin ada pejabat juga, ada yang di pemerintahan, sudah ada yang polisi, siapapun saudara, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Coba pikir, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang begitu kita meninggalkan dunia ini sampai kepada Tuhan tidak akan kepake lagi. Betul gak saudara? Pak Sutrisno gak jualan telur lagi di sana. Sorry ya, gak makan telur lagi nanti di sana. Gak ada ayam-ayam lagi. Saudara gak perlu beli perhiasan, gak perlu beli baju. Ya, gak perlu, tubuh kita sudah tubuh kemuliaan. Saya pun sudah di sana gak khotbah lagi. Sebab di surga kita sudah tidak dengar khotbah lagi. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, kita tidak perlu lagi listrik. Di sana Yesus adalah terang, mataharinya nggak perlu lagi. Nggak ada dokter lagi karena nggak perlu sakit. Berarti semua pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh manusia adalah pekerjaan yang fana. Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi sudah Yesus sedang berbicara apa ini? Apakah berarti kita nggak boleh kerja? Bukan. Tetapi saudara, Tuhan mau dalam kehidupan kita itu ada keseimbangan. Kita tidak hanya fokus cari Yesus supaya pekerjaan kita diberkati, supaya kita happy, supaya kita sukses. Kalau itu Tuhan pasti berikan. Buktinya apa? Dia juga kasih mujizat kok. Dia juga kasih janji, dia kasih pertolongan. Tapi Tuhan mau jangan itu menjadi fokus satu-satunya. Yesus berkata, biarlah engkau juga bekerja untuk satu pekerjaan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Pekerjaan yang dikehendaki Allah. Dan saudara, orang-orang menjadi bingung, bertanya-tanya dan bertanya kepada Yesus. Lalu pekerjaan apa yang dikehendaki Allah? Yang bisa terus dikatakan sampai kepada hidup yang kekal, masih terus mempunyai satu dampak. Apa pekerjaan itu? Nah, inilah saudara bagian yang pertama yang sangat penting. Untuk supaya kepercayaan kita kepada Yesus lebih dari hari kemarin. Berarti sudah kita harus apa? Kita harus menjadikan percaya kepada Yesus sebagai pekerjaan. Amin. Pekerjaan yang Tuhan kehendaki, Yesus berkata di ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Coba renungkan ini saudara. Percaya kepada Kristus yang telah diutus Allah menjadi satu pekerjaan. Apa arti pekerjaan? Besok Senin, saudara sebagian besar saudara toko sudah buka lagi. Usaha sudah mulai lagi. Bank sudah buka ya? Sudah buka lagi. Sebagian besar anak-anak sudah mulai sekolah lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau tidak mau saudara harus kembali lagi bekerja. Bekerja adalah satu gaya hidup. Saudara bisa bilang begini, aduh saya masih kepingin libur.
Anak-anak masih bilang, mami, aku masih gak mau sekolah. Gak bisa. Kenapa? It's time to go to school. It's time to go to work. Karena sudah pekerjaan itu lifestyle, gaya hidup. Bagaimana kalau saudara buka toko sak maunya saudara? Papa mama saya pedagang toko emas. Saudara, mereka nggak bisa bilang gini, hari ini rasanya kurang mood ya buka toko. Tak tutup aja tokonya. Nggak bisa. Saudara mau bad mood, good mood, very good mood, very bad mood, tetap buka. Betul saudara? Kayak itu lifestyle. Saya nggak bisa bilang, aduh hari ini kayaknya males ya saya ke pabrik. Pabrik tutup ya tutup. Nggak mungkin. Betul saudara? Itu satu gaya hidup. Saudara harus melakukannya dengan rajin. Saudara harus mengembangkannya. Saudara harus menekuninya. Ini yang dimaksudkan saudara, pekerjaan. Bapak ibu saudara sekalian, Yesus memakai kata ini untuk menggambarkan satu kata kerja yang hidup. Percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Itu sebagai satu lifestyle, satu gaya hidup. Suka tidak suka, mood, bad mood, good mood. Lagi gak kepingin ke gereja, lagi gak kepingin berdoa, lagi males baca firman. Lagi gak pingin buka mulut memuji Tuhan. Gak peduli sudah, suka gak suka, percayalah. Amin. Kalau saudara punya prinsip ini, itu akan mengubah cara ibadah saudara. Mengubah cara saudara berdoa. Saudara gak bisa bangun tidur berkata, hari ini rasanya aku malas berdoa. Gak mau berdoa dah. Emangnya mau apa Tuhan? Ya Tuhan gak bisa apa-apa sih. Kalau saudara gak mau juga, dia gak paksa kita. Tetapi hari ini kalau saudara mau betul-betul, trust in God. Percaya kepada Allah. Dan saudara melihat hidup saudara penuh kemenangan. Jadikan percaya kita kepada Yesus sebagai satu pekerjaan. Amin. Yang terus menerus saudara kembangkan. Saya yakin di sini ada banyak pengusaha. Saudara pasti berpikir tahun ini ya saya kembangin apa lagi ya. Saya lebarkan sayap kemana lagi ya. Buka toko gimana lagi. Anak-anak yang sekolah nggak memikirkan tahun ini aku tak ngendok kayak ya. Nggak akan inilah tak cuti ya. Saya kira nggak ada. Pasti yang saudara inginkan, saudara pikirkan adalah satu langkah maju. Amin saudara. Hari ini kalau sudah jadikan kepercayaan kita kepada Yesus betul-betul sebagai pekerjaan, itu akan terus naik, tidak pernah turun. Amin. Orang Kristen yang normal bukanlah orang Kristen yang up and down, down and up. Bukan, itu gak normal. Firman Tuhan berkata kamu akan terus naik, tidak akan turun. Kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan berkata, kita akan seperti Raja Wali. Kita akan terus naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak capek, berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Hidup berkemenangan. Dimulai saudara karena kita menjadikan percaya kita kepada Yesus adalah sebagai pekerjaan yang dikehendaki Allah. Sekarang mari kita melihat bagian yang kedua. Sudah sekalian bagaimana iman percaya kita bisa menjadi semakin lebih dalam. Kita harus tahu bahwa sumber percaya yang diberikan Allah. Sehingga saudara walaupun badai datang, persoalan, ada orang-orang saudara sekalian berusaha membuat kita ragu mengenai Kristus. Penyesat-penyesat datang sudah bukan dari luar, dari dalam. Roh antikris firman Tuhan sudah menasehati ada di antara kita tetapi yang tidak sungguh-sungguh kata firman. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu benar-benar sumber yang diberikan Allah untuk kita bisa believe Jesus Christ more. Bisa mempercayai Yesus Kristus lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Yang pertama adalah melalui perkataan. Perkataan dan kesaksian Yesus sendiri. Yang tidak pernah dikatakan oleh siapapun. Tidak bisa dikatakan siapapun. Tidak memiliki otoritas untuk mengatakan seperti yang dikatakan Yesus.
Saya berikan beberapa contohnya. Yang pertama adalah surat perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, waktu Thomas bertanya bagaimana jalan kami ke sana. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kalau sepintas sudah belum mengenal Yesus, mendengar Yesus ngomong begini, sudah bisa berkesan apa? Orang ini pede abis. Betul nggak? Atau sudah berkata, Pak, sombong banget ya dia ya. Nah, siapa dia yang bisa begitu? Saudara sekalian, dia tidak berkata, akulah penunjuk jalan. Tidak. Banyak penunjuk jalan. Orang-orang yang baik, orang-orang yang arif bijaksana, orang-orang yang berpengetahuan, guru-guru, nabi-nabi, banyak. Tunjukkan jalan. Mengajarkan kebenaran. Menunjukkan bagaimana hidup yang baik. Tapi hanya Yesus yang pernah berkata satu-satunya. Saudara, tunjukkan yang lain siapa? Ada yang ngomong tapi apa benar apa enggak kan? Hanya Yesus yang mengatakan itu dan menjalankannya. Akulah jalan. I am the way. Akulah kebenaran itu sendiri. Waktu Pontius Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Sampai ada sekolah saudara mencari kebenaran, sekolah filsafat. Hanya Yesus yang pernah menjawab, firman-Ku adalah kebenaran. Amin. Yohanes 17 ayat 17. Alkitab adalah kebenaran. Alkitab bukan mengandung kebenaran. The Bible is the truth. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus berkata, akulah kehidupan itu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sudah sumber percaya kita. Perkataan dan kesaksian Yesus yang tidak bisa diucapkan oleh siapapun. Saya ambil contoh yang kedua ketika dia berkata dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Peristiwa ini dilatar belakangi Lazarus. Ya, orang yang dikasihi Tuhan Yesus mati. Sengaja udah tahu nih sakit, udah ditunda. Sampai benar-benar Lazarus bukan cuma sakit keras, tapi meninggal. Tuhan punya rencana. Sudah sekalian, karena dia mau membuat satu mujizat, membangkitkan Lazarus yang sudah 3 hari mati. Kenapa tunggu 3 hari? Sebab kalau 2 hari secara ilmu pengetahuan masih dianggap mati, belum matang matinya. Masih mati suri. Tapi kalau 3 hari benar-benar dah well done death. Ya, kematiannya benar-benar udah matang kalau sudah pesan steak itu. Jadi saudara sekalian, disitulah sudah Yesus pakai peristiwa itu. Dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Wow, luar biasa. Ini pernyataan revolusioner. Siapa sudah berani berkata begini, aku kebangkitan? Wah, musuh terbesar manusia adalah kematian. Orang sudah mati, saudara mau dikasih obat apa aja, ya kecuali kalau mujizat. Tidak mungkin bisa bangun. Tapi Yesus tiba-tiba berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Dan ini adalah satu penghiburan yang saudara bisa berikan kepada orang-orang yang meninggal. Bapak Ibu, saya berharap jemaat Tuhan, siapapun saudara juga yang mau sedang melihat lewat live streaming. Mari kita tidak usah bertanya-tanya, kok matinya caranya gak enak ya? Kenapa harus mati di pesawat? Kenapa orang mati ada yang tenggelam? Kenapa ada orang yang mati mungkin hilang sudah di hutan dan berbagai macam cara? Bapak Ibu saudara, coba kalau kita lihat cara meninggalnya martir-martir murid-murid Yesus. Gak ada yang enak. Dipenggal kepalanya, ada yang disalib kebalik. Ada yang dimasukkan di dalam api penggorengan yang mendidih.
Ada yang ditarik kereta sampai isi kepalanya, isi perutnya keluar semua. Wah, apa mereka adalah orang-orang yang tidak dikasihi Tuhan? Apakah mereka adalah orang-orang yang banyak dosanya sampai seperti itu? No. Tuhan tidak mementingkan bagaimana caranya meninggal. Yang paling penting dengan siapa dia meninggal. Amin. Percaya kepada siapa itu jauh lebih penting. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup. Orang-orang yang percaya Yesus, sudah sekalian mati, mereka mungkin sedang melihat kita dari atas. Mereka tersenyum dan berkata, kita udah gak sakit apa-apa. Gak pusing apa-apa. Jangan nangis ya, jangan sedih ya. Karena kita kasihan sudah kalau orang-orang yang ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Ya, yang susah itu bukan yang mati. Betul gak sudah? Yang mati bersama Tuhan itu sudah senang. Yang ditinggal yang setengah mati. Dan biasanya tahap awal ditinggal oleh orang yang kita cintai meninggalkan dunia ini. Tahap awal adalah penyangkalan. Enggak, dia enggak mati. Dia lagi jalan-jalan di hutan. Oh, dia diselamatkan oleh nelayan. Oh, dia masih hidup kok. Dia sempat handphone saya. Saya kadang dengar, ya ini secara psikologis ini. Pak Hani waktu ayahnya meninggal, ya, siapa bilang mati? Keluar semua, nggak ada ini nggak mati. Udah mati nih, sudah di kamar mayat. Nggak, dia nggak mati. Wah, saya juga dengar cerita kemarin. Iya sama, waktu suami saya juga meninggal. Enggak, suami saya cuma tidur. Biasa, dia kalau tidur begitu tuh kayak orang mati. Gitu ngomongnya. Kamu nih loh, nggak usah nangis ya nggak mati. Mati, udah itu kata dokter. Sadar bu, sadar. Saya lo sadar, dia nggak mati. Itu sudah memang di ilmu psikologi begitu, tahap penyangkalan. Setelah tahap penyangkalan bilang nggak mati, akhirnya kenyataannya mati. Marah, itu tahap kedua, ngamuk. Kok bisa mati gini, Tuhan gini. Wah mulai itu. Ini gara-gara dokter, gara-gara supir. Tapi pilotnya juga mati juga gak bisa salin. Gara-gara pesawat, tapi pesawatnya 1 di antara 7 juta. Jadi dari 7 juta pesawat 1 loh saudara. Artinya ini pesawatnya udah bagus, canggih. Cuma gak bisa ngalahin saudara yang namanya cumulonimbus. Nah itu awan yang wah tingginya kayak gunung menara. Di atasnya salju. Di bawahnya tetes-tetes air hujan. Itu ketemu saudara yang salju kristal-kristal dengan tetes air ini bergesekan, hasilnya apa? Listrik. Gak bisa lawan. Mau itu pesawat jatuh kemungkinannya 7 juta 1. Maupun pilotnya sudah jam terbangnya 6.100 jam. Betul saudara? Apa peduli kalau ketemu namanya cumulonimbus. Ya, itu dari kata akumulasi. Akumulasi, nimbusnya adalah hujan. Enggak ada yang bisa lawan. Aduh, seharusnya jangan ini, seharusnya putar balik. Ya itu namanya manusia. Sama sudah kalau nonton bola, aduh mestinya jangan tendang sana, aduh kurang sedikit lagi. Penonton selalu lebih hebat saudara. Betul? Udah terjadi, ya sudah. Betul gak sudah? Tahap yang kedua seorang kalau ditinggal mati oleh orang yang cintai, marah, ngamuk dia. Biarin aja. Saudara ini saya kasih tips kalau saudara datang ya, berkunjung kepada orang yang sedang berduka, jangan dikhotbahin. Gak usah nangis, gak usah. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Gak usah sedih, jangan kamu khawatir. Lihat burung, aduh sudah tutup mulut saudara. Diam aja, temani dia, gak usah banyak ngomong. Yang paling penting adalah dia ditemani. Amin saudara, bukan dikhotbahin. Apalagi ngomong gini, ya sorry ya kalau saya ngomong, kayaknya ada dosa yang tersembunyi. Ya makanya Tuhan izinkan matinya cara begitu. Aduh, sudah melukai, jangan. Orang lagi susah, shut up your mouth. Tutup mulut saudara. Amin. Sudah nengok orang sakit, sakit kanker loh. Saya rasa Anda kurang beriman. Aduh, udah kayak begini sudah. Kayaknya banyak dosa nenek moyang kutuk-kutuk. Waduh.
hibur dia, temani dia. Baru tahap yang ketiga apa sudah menyangkali, enggak mati gitu ya. Marah yang kedua. Baru yang ketiga itu tahap lengleng. Kayak antara aduh nggak bisa terima tapi ya saudara sulit menerima itu tahap yang ketiga. Dia seperti di dua alam. Alam nyata, alam enggak nyata. Itu tahap bingung yang ketiga. Barulah sudah masuk ke tahap yang keempat ini biasanya tergantung. Iman seseorang tergantung komunitas orang-orang di sekelilingnya. Barulah dia bisa tahap penerimaan. Itu sebabnya sudah tidak heran ada orang masuk tahap ketiga ini bisa sampai 3 tahun. Saya ketemu satu teman ditinggal mati oleh suaminya. Biasanya saudara tidak pernah kelihatan rambut putih. Ini saudara masuk 3 tahun, rambutnya putih semua. Kenapa kamu begitu? Sedih, susah. Buat apa aku dandan lagi? Suamiku udah gak ada. Udah 3 tahun, biarin. Aku gak akan kawin siapa-siapa. Aku gak perlu dandan, mau dilihat siapa. Suamiku gak ada. Oh itu masih tahap. Tahun depannya saya lihat rambutnya sudah hitam, udah ikel. Udah pakai bulu mata palsu. Wah. Udah lewat tuh sudah. Di tahun keempat dia baru belajar apa? Ya saudara, sudah memang gak ada. Betul gak sudah? Itu tahap ketiga itu bisa ada orang sebulan, 2 bulan, ada setahun, 2 tahun. Ada yang kelamaan 10 tahun masih diciumi bajunya, dupa. Loh udah gak ada. Ya, mau makan masih, Pak makan ya Pak, piringnya masih disusun di situ piring. Sendok garpu, gelasnya, mau minum kopi, ya Pak ya minum. Itu tahap itu sudah lama sekali. Tapi kalau saudara di dalam iman tahu, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Oh dia sudah hidup bersama Tuhan. Kematian adalah pintu gerbang menuju satu kehidupan yang lebih baik di dalam Kristus. Amin. Hanya Yesus yang mengucapkan itu. Yang ketiga, contoh ketiga saya membaca dalam Yohanes 10 ayat 30. Hanya Yesus yang pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu manusia yang pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, juga mempunyai kemampuan dan kuasa Tuhan, enggak ada. Para nabi dari berbagai agama tidak pernah mengaku bahwa mereka adalah satu. Istilahnya adalah hypostatic union, enggak ada. Kecuali Yesus. Amin saudara. Lalu saya ambil contoh yang keempat. Tidak ada juga satu orang pun yang berkata bahwa segala kuasa di bumi, di surga diberikan kepadanya. Kepadaku, kata Yesus. Saudara mungkin orang berkata, oh segala kuasa di bumi, aku yang punya. Tetapi saudara kalau dia bilang, segala kuasa di bumi, di surga aku yang punya. Enggak ada, kecuali hanya Yesus. Amin. Saya mungkin bertanya, oh ya, apa dia pembohong? Apa dia terlalu lebay, too much? Nah nanti kita buktikan, nanti sudah ya. Sekarang yang kedua, sumber yang kedua kalau tadi adalah supaya itu benar-benar percaya kita itu mendalam, berakar. Enggak bisa digoyang sudah oleh jodoh, cantik, seksi. Tapi dia bilang, Mas, kalau kamu mau sama aku ganti KTP-nya. Aduh gimana ya? Gak apa-apa lah, ini cuma formalitas, habis itu kan, wah jangan. Atau karena gara-gara pekerjaan, iming-iming sudah naik jabatan, iming-iming saudara dapat kekuasaan yang luar biasa atau kesehatan, kesembuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, apapun. Kalau saudara sudah punya satu iman yang kuat, believe Jesus Christ more than yesterday. Amin sudah, enggak ada satupun yang bisa menggoyangkan saudara. Sumber tadi yang pertama adalah perkataan dan kesaksian Yesus sendiri. Yang tidak pernah dikatakan oleh siapapun. Yang kedua, Yesus tidak cuma berkata, tapi dia berbuat. Ya,
Dia tidak cuma omong kosong. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Apa Bu? Menyembuhkan orang sakit, dukun bisa. Ya, itu saya nggak masuk hitungan. Bangkitin orang mati juga ada yang bisa loh Bu. Oh ya, oke. Bikin kaya bisa. Iya. Tapi adakah saudara satu pekerjaan yang 3 hal ini saya ingin berikan kepada saudara yang bisa dilakukan oleh yang lain? Apa itu? Yang pertama, kelahirannya. Dia dilahirkan dari seorang perawan. Tidak ada benih laki-laki di dalamnya. Enggak ada. Saudara, karena Yesus dilahirkan dari Roh Kudus. Amin. Yang kedua, sudah kehidupannya menyatakan pekerjaan mujizat yang tidak dapat dilakukan siapapun. Dalam hal apa? Menyembuhkan, membuat orang bahagia, membuat orang kaya, bisa semua ya. Orang lain bisa, dukun bisa, mungkin juga ada orang-orang pintar paranormal mungkin juga bisa. Tapi ada satu yang tidak bisa. Mengampuni dosa. Saudara pernah datang sama suhu, dia bilang tak ampuni dosanya. Enggak ada. Wah ini banyak ini dosanya. Engkau ini ya, waduh di umur muda ini, waduh saya lihat hidupnya kotor. Iya, gimana caranya? Oh gini, engkau harus diciswa. Ya, engkau harus beli ayam yang bulunya hitam semuanya. Wah macam-macam dah ciri. Kamu harus beli bunga berapa macam tuh. Wah 7 rupa, 7 macam dan sebagainya. Apakah ada orang berkata tak ampuni dosanya. Tak tanggung dosanya. Aku nanggung. Gak mungkin. Dia bilang apa? Aku pun berdosa. Siapakah aku ini? Gak bisa. Ya. Bulan depan saudara kita akan panggil seorang bekas peramal. Ya. Papanya saya kenal saudara. Tapi sudah almarhum. Dulu waktu saya masih di Bandung, saya masih mahasiswi. Saya juga mengelola satu persekutuan di sana. Saya undang. Saya nggak ingat nama Indonesianya, nama Chinese-nya, saya ingat namanya Cuk Lin Tzu. Itu orang Ke, bersaksi pakai bahasa Ke. Ya, nggak bisa ngomong Indonesia, nggak lancar, jadi diterjemahkan. Sudah dia berkata, saya ini rame sekali ininya. Pasiennya banyak sudah, peramal hebat. Orang belum masuk sudah dia udah tahu orang itu sakit apa, masalahnya apa, udah tahu. Tapi dia bilang saya cuma tahu, saya tidak bisa kasih solusi. Itu sudah. Anak saya sendiri bisu dan tuli. Saya tahu masalah orang-orang, oh Taci ini gini, perutnya keganggu gini. Ih betul, waktu berapa tahun yang lalu kamu begini, ih benar semua. Sudah sekalian, tapi apa dia bisa cari solusi? Tidak bisa. Ya, sampai kemudian dia percaya Yesus. Dia datang saudara ke Korea, ke Bukit Doa, di situ dia dapat mujizat. Anaknya yang bisu dan tuli sembuh. Seisi keluarganya diselamatkan. Ya, nanti bulan Februari kita undang sudah datang ya, supaya dia juga bisa menyaksikan perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Ada satu janji, dosamu diampuni. Amin saudara. Dosanya betul-betul ada yang menanggung. Matius pasal 9 ayat yang kedua. Peristiwa ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya karena begitu banyak orang berdesakan sampai gak bisa lewat pintu, dibukanya atap ya, rumah itu. Saya bacakan Matius 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Wow. Wah ini langsung jadi omong, siapa dia? Siapa dia sampai bisa mengampuni dosa? Dia menghujat Allah ini. Yesus dengar sudah bisik-bisik itu, dia berkata di ayat 5. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Buat Yesus
Suruh orang lumpuh berjalan sama, berkata dosamu sudah diampuni. Sama mudahnya sebab dia Tuhan. Amin, saudara. Dia Tuhan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Inilah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dan pekerjaan mengampuni dosa adalah hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Lalu saudara, yang ketiga kita lihat juga ini tidak bisa dialami oleh siapapun, yaitu kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati dan setelah itu tidak mati lagi. Dia menampakkan diri kepada 500 pasang mata. Saudara baca itu supaya saudara lihat bahwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya bukan halusinasi. Halusinasi enggak mungkin kepada 500 pasang mata. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, ya, nggak mungkin halusinasi, nggak mungkin ilusi. Nah saudara, dari apa yang dikatakan Yesus, dari apa yang dilakukannya, Bapak Ibu kita bisa membuat 4 pilihan. Saya mengutip pernyataan dari C.S. Lewis. C.S. Lewis dulu adalah seorang ateis. Tapi melalui satu pergumulan, perenungan terus sudah. Sampai akhirnya dia benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Buku-buku yang ditulis sangat berbobot. Saya mengutip sudah, C.S. Lewis berkata, dalam hidup ini manusia mau percaya kepada Yesus betul-betul adalah Tuhan, adalah Allah. Ada 4 pilihan. Pilihan yang pertama menyatakan bahwa Yesus adalah sungguh Tuhan, Allah yang menjelma menjadi manusia. Pilihan yang kedua, Yesus kok ngaku-ngaku ya, mungkin dia kurang waras. Dia berkata pilihan yang kedua, Jesus is a madman. Orang rada-rada gitu ya. Tetapi saudara, dia berkata kalau Anda memilih ini, tolong beritahu dari mana sumber. Apakah di Alkitab pernah ada yang menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang yang tidak waras? Tidak ada. Tidak mungkin para rasul, murid-murid Yesus mau mengorbankan nyawa untuk seseorang yang tidak waras. Jadi pilihan ini sebetulnya sangatlah tidak mungkin. Ya, ini C.S. Lewis menulis. Pilihan yang ketiga, Yesus adalah seorang yang lebih buruk dari itu, bukan cuma kurang waras. He is something worse. Lebih buruk dari itu, dia seorang penjahat. Lalu Saudara C.S. Lewis juga berkata, kalau dia penjahat, mana buktinya? Siapa yang mengatakannya? Apa yang diajarkannya dan apa yang dilakukan adalah hal-hal yang baik. Ajaran moral yang begitu sempurna, tidak ada duanya. Jadi pilihan ini juga tidak mungkin. Ada pilihan yang keempat. Kalau dia berkata bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dia adalah kebangkitan dan hidup, segala kuasa di bumi di surga dia yang punya. Oh, dia pembohong besar. Itu pilihan yang keempat. Cerita tentang Yesus adalah kebohongan belaka. Pandangan yang menyatakan bahwa Yesus dijadikan Tuhan itu cuma karena pengikutnya ingin supaya melebih-lebihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandangan ini pun tidak mendasar. Karena apa? Karena para murid menjadi saksi langsung atas kehidupan, penderitaan, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Yesus. Saya kasih contoh. Beberapa waktu yang lalu Surabaya hujan besar, banjir, puting beliung, pohon-pohon tumbang. Betul sudah? Bahkan memakan 1 korban seorang mahasiswi. Betul sudah ya? Wah, berita itu di koran, di surat kabar, lalu di televisi. Lalu tiba-tiba ada seorang berkata, bohong. Enggak ada hujan, enggak ada banjir, enggak ada yang mati. Dia ngomong begitu, bohong itu. Saudara percaya enggak? Hah? Ketika dia berkata bohong, mana buktinya kalau itu bohong? Apakah di surat kabar sudah sekalian menyatakan bahwa berita puting beliung itu satu kebohongan?
Saya ngerti maksudnya. Saudara menyaksikan sendiri, ini loh aku di Surabaya loh, bener-bener di depan embong sawah ini pohon-pohon pada potong. Oh saya pas lewat jalan itu sendiri orang kerumunan banyak, betul-betul ada fotonya. Ada satu korban meninggal dunia, bohong apa? Ini sudah. Peristiwa minggu yang lalu ketika pesawat Air Asia hilang kontak dan ditemukan saudara ternyata udah ada mayat-mayat. Lalu tiba-tiba ada orang berkata, bohong, Air Asia masih terbang, enggak ada yang mati. So percaya yang mana? Percaya yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, mana buktinya kalau itu bohong? Yang saya lihat di televisi ada, yang saya lihat di surat kabar ada, tidak ada bukti bahwa itu bohong. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Dalam sejarah manusia tidak pernah ditemukan tulisan asli abad awal yang menyanggah tentang kebangkitan Kristus. Tidak ada. Tidak ada satu bukti tulisan yang asli. Ini saudara. Yang menyanggah oh Yesus gak bangkit, gak ada. Itu sebabnya saudara sekalian kemungkinan yang keempat pun bahwa Yesus dan apa yang dilakukannya adalah kebohongan belaka. Tidak mungkin. Wow, C.S. Lewis luar biasa. Saudara kita tidak hanya bisa berkata begini, saya ateis, saya gak percaya Tuhan. Saya gak percaya. Lalu kamu kalau gak percaya Tuhan, kamu gak percaya pencipta? Enggak ada pencipta. Loh lalu bumi itu ada gimana? Ya tiba-tiba ada. Oh ya, oke. Lalu kemudian saudara orang itu, kita ketemu ya, oke ketemu. Orang ateis dan orang yang percaya Yesus ketemu, seluruh penduduk kota ketemu saudara mau berdebat. Tapi hari itu saudara sekarang orang Kristen itu datang telat. Lalu dia berkata, maafkan saudara-saudara saya telat, tadi hujan, banjir. Untunglah dalam perjalanan rumah saya waktu banjir saya lihat ada pohon tumbang. Lalu tiba-tiba saja pohon itu kayunya terbelah-belah dan berubah menjadi perahu. Untunglah saya bisa sampai ke sini naik perahu itu. Semua ketawa. Gimana pohon tiba-tiba tumbang, tiba-tiba potong-potong sendiri. Lalu kemudian tiba-tiba jadi perahu. Nggak mungkin, mesti ada yang buat. Sih? Kalau terhadap perahu aja kamu nggak percaya. Tiba-tiba ada. Kok bisa tiba-tiba bumi ada, orang ada, tiba ada gunung, ada laut. Semua terdiam kan? Gimana? Oh itu berupa materi, oke materi pun harus ada yang menciptakan. Oh itu dimulai dari energi. Ya, but who is the creator? Saudara sekalian, nggak mungkin ateis bisa menang. Betul saudara? Oh tapi Tuhan nggak ada buktinya, saya nggak lihat. Kata ateis itu, oke. Orang Kristen itu maju, pak, aduh sakit. Mana sakit? Nggak ada, sakit nggak ada. Mana buktinya? Aku sakit iya tapi nggak ada. Coba tanya mana sakit? Nggak ada. Sakitnya tuh loh di sini. Oh nggak ada, nggak kelihatan. Loh iya tapi kamu nggak lihat aku sakit tapi aku sakit. Sih? Kamu berkata tidak ada tapi kamu rasa. Bukan berarti sakit itu tidak ada. Kamu berkata Tuhan itu tidak kelihatan. Bukan berarti dia tidak ada. Betul saudara? Udah kalah dah. Bapak Ibu Saudara, C.S. Lewis. Dia merenung saudara. Sampai pada 4 pilihan ini. Saya berharap di minggu yang pertama ini. Apa yang saya sampaikan hari ini mungkin lebih banyak secara doktrinal. Karena sudah perlu ini. Sehingga tidak goyah. Sehingga sudah tidak mencari kebenaran itu hanya karena apa? Oh saya lebih kaya, saya lebih sukses. Saudara kalau sudah hanya cari mujizat, saya kecewa. Tapi mari kita cari sudah di balik mujizat siapa pembuatnya, siapa sumbernya. Yang bisa memberikan bukan hanya sudah hidup kebenangan sementara saudara di dunia ini. Dia yang berjanji aku tidak pernah merancangkan yang buruk. Rancangan yang ada padaku adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Kalau hidup di dunia ini saja dia saudara peduli. Dia juga mempedulikan hidup setelah kematian. Mari kita tingkatkan iman kita. Iman datang dari pendengaran akan firman.
hari-hari lalu sudah tidak pernah menjadi orang Kristen yang baca Alkitab. Read your Bible every day. Jadikan itu sebagai makanan saudara. Tiap hari sudah gak lupa makan kan? Makan. Tiap hari sudah gak lupa bicara kan? Kenapa kita tidak bicara kepada Tuhan dalam doa-doa? Siapa saudara yang selama ini makan gak pernah doa? Saya kadang ketemu ada jemaat saya pingin lihat. Jauh dia gak tahu saya. Wah loh kok ini gak beda sama kucing saya ini. Kalau ada makan langsung aja ini. Ya, seorang anak kecil dengan polos berkata, mami, om kok sama ya kayak dogi. Kenapa? Dogi kalau makan langsung ngomong. Loh, om juga gak doa. Waduh, berdoa saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, gak usah malu. Bu, tapi saya sekelilingnya orang-orang bukan Kristen. Enggak apa-apa. Firman Tuhan berkata, jika kita malu mengakui nama Yesus di hadapan orang banyak, Dia akan malu mengakui nama kita di hadapan banyak orang. Berdoa. Setiap kali sudah mau makan, tundukkan kepala. Sudah mau naik pesawat, naik mobil, naik kereta, tundukkan kepala. Doa. Kita gak pernah tahu hari itu sampai apa enggak kan. Ingat sudah, Tuhan selalu berkata, pergilah. Dia gak pernah berkata, pergilah dan pulanglah. Gak pernah. Sudah. Jadi setiap kali kita pergi ke toko, kemana, naik apa aja, berdoa. Setiap kali saudara mau tidur, berdoa. Kita tidak pernah tahu besok masih bisa bangun atau tidak. Tapi kalau saudara melibatkan Tuhan setiap hari dalam hidup kita, kita tidak takut. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.